adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Well, he's been the whole year the difference maker. If you are a striker. Pernyataan resmi yang dikeluarkan Pak Erick Thohir terkait hasil evaluasi besar-besaran kepada Sintayong pada 6 Januari lalu, serta kesepakatan PSSI dalam mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola memang kejam. Ya, bagian terkejamnya adalah lebih sering muncul di saat kita semua tengah merasa bahagia. Meski tak bisa dipungkiri kalau selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas, memang trofi itu nggak berhasil Coach Shin dapatkan. Namun lebih dari itu, progres nyata yang ia bangun dari sejak pertama kali datang, pada akhirnya mampu membuat timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Ya, Coach Shin memang telah banyak menorehkan banyak hal positif, termasuk kedekatannya dengan para punggawa Garuda maupun para fans. Perjalanan yang tak sebentar ini pun cukup membekas dalam diri fans, di mana diketahui usai dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan, supporter Indonesia mengungkapkan keinginannya untuk mengantarkan Sintayong ke bandara saat pulang ke Korea Selatan. Ya, Sintayong dikabarkan pulang ke Korea Selatan pada Rabu 8 Januari dan sejumlah netizen pun mengungkapkan keinginannya untuk mengantarkan STY ke bandara sebagai bentuk penghargaan terakhir. Terbukti dari sebuah unggahan yang beredar di media sosial, unggahan tersebut membuat pertanyaan netizen kepada penerjemah Sintayong di timnas Indonesia Jong Sok-so mengenai kapan Sintayong akan kembali ke negara asalnya. Unggahan itu pun sontak mendapatkan reaksi dari netizen lainnya yang juga ingin mengantarkan STY ke bandara, di mana beberapa di antara mereka begitu antusias untuk datang sampai ingin membawakan oleh-oleh khas daerahnya demi menghargai jasa Shin selama melatih. Ya, kepulangan pelatih asal Korea Selatan ini juga diketahui diabadikan oleh seorang tiktokers yang tak sengaja satu pesawat dengan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Pada unggahannya, tiktokers itu mengaku ikut merasa kehilangan Sintayong meskipun bukan pengikut sepak bola Indonesia. Akun TikTok @aimealexis itu mengaku bukanlah seorang penggemar bola namun begitu sedih dengan perpisahan timnas Indonesia dengan Sintayong. Ya, tiktokers itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Sintayong yang sudah berjasa untuk memajukan timnas Indonesia selama beberapa tahun ini. Diketahui pada video itu, Sintayong terlihat mengenakan pakaian serba hitam sambil menenteng jaket dan tasnya sendirian. Terlihat pula ia sempat dikerubungi oleh beberapa orang yang ingin foto bersamanya sebelum check-in tiket pesawatnya, di mana Coach Shin pun terlihat sangat sabar dalam melayani orang-orang yang ingin foto bersamanya. Tentu kesedihan yang dirasakan oleh publik tanah air juga dirasakan oleh media-media luar negeri yang ikut menyoroti kepergian Sintayong dari jabatan pelatih skuad Garuda. Media Jepang Sakara Digest sangat terkejut dengan kabar ini dan menyoroti pelatih asal Korea Selatan itu yang dinilainya sudah banyak memberikan banyak prestasi bagus untuk skuad Garuda. Media tersebut juga mengaku kagum dengan apa yang disumbangkan pelatih 54 tahun tersebut untuk Indonesia dan melihat keberhasilan Sintayong mengubah skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Datang sebagai peringkat terendah di ranking FIFA, namun Jaises dan kawan-kawan di bawah asuhannya berhasil tampil mengejutkan, di mana timnas Indonesia yang awalnya diremehkan justru berhasil meraih 6 poin dan 3 poin perdananya didapatkan pada laga ke-6 saat jumpa Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain media Jepang, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik juga ikut merespon kabar pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia dengan sedih. Ia mengaku mengenang janji dengan kompatriotnya saat saling berhadapan di Piala AFF 2024 lalu, di mana Coach Shin berjanji bertemu Kim di babak final, namun gagal terwujud. Selain itu, pria asal Korea Selatan itu sejatinya juga mengaku terkejut dengan pemecatan mantan rekan setimnya di Songnam Ilhwa Chunma itu. Ia berharap keputusan ini menjadi pertanda baik untuk kelanjutan karir Shin di masa mendatang. Sulit untuk mengatakan apapun karena saya menerima kabar buruk meskipun nilai saya untuk Sintayong bagus.
Karena dia adalah pemimpin dan senior yang hebat, saya pikir ada jalan baik lain yang terbuka untuknya di masa depan. Tutur Kim Sang-sik. Nah, di luar dari berbagai respon itu tadi, sebelumnya tepat setelah pers pemecatan Shin Tae-yong dilakukan, Shin Jae-won yang merupakan anak sulung Ko Shin mengutarakan kekesalannya di akun Instagramnya @shinjaewon77, di mana ia menyebut bahwa PSSI seperti tidak tahu terima kasih karena ayahnya telah memberikan banyak pencapaian kepada timnas Indonesia. Ya, setelah beberapa waktu dia mengetahui ini, akhirnya PSSI melalui exco-nya Arya Sinulinga pun merespon sindiran keras anak Shin Tae-yong itu, yang disebut bahwa PSSI sudah memberikan segalanya kepada Shin Tae-yong selama berkolaborasi dan apapun yang diminta oleh Shin Tae-yong selalu dituruti oleh PSSI. Arya menyebut bahwa PSSI telah memberikan segala fasilitas yang diminta oleh Shin Tae-yong seperti dokter timnas, pelatih striker, serta banyaknya pemain keturunan yang ada sekarang ini. Jelas apa yang diungkapkan oleh Arya Sinulinga itu tadi menuai banyak kritikan dari netizen yang menyebut bahwa itu merupakan suatu kewajiban bagi PSSI sebagai federasi untuk menyediakan fasilitas yang mumpuni guna meningkatkan kualitas dari tim nasional itu sendiri. Ya, bagi netizen, apa yang dikatakan Arya itu tadi cukup egois, sebab tanpa permintaan Shin Tae-yong itu, patut dipertanyakan apakah tim Garuda bisa sampai di titik ini. Ya, meski begitu, panasnya situasi menyoal langkah yang diambil PSSI ini tak akan habis dibahas sebelum timnas Indonesia mampu berbicara banyak di laga selanjutnya bersama pelatih baru. Patrick Kluivert yang akan mengisi kursi panas itu juga dikabarkan akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun plus perpanjangan 2 tahun lagi. Dan meski belum disahkan menjadi pelatih tim Merah Putih, namun Kluivert pun kini tengah khawatir sebab tekanan yang ada di pundaknya pun semakin banyak. Ya, kali ini harapan besar diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional yakni Binder Singh, di mana melansir dari kanal YouTube miliknya, Bung Binder mengungkapkan harapannya kepada pelatih baru dan mengakui bahwa untuk saat ini dirinya belum mengetahui siapa pelatih anyar dari skuad Garuda. Meski begitu, ia berharap pelatih baru nanti bisa langsung memberikan prestasi, dan prestasi yang dimaksud komentator sepak bola tersohor itu adalah lolos ke Piala Dunia 2026 yang juga disuarakan oleh seluruh fans Garuda saat ini. Ya, seperti yang kita semua tahu, target itu sebelumnya diberikan kepada Shin Tae-yong, namun kini sang pelatih baru tersebutlah yang akan melanjutkannya. Maka dari itu, mampukah si calon pelatih ini memenuhi ekspektasi publik Indonesia yang begitu gila bola ini? Menarik untuk dinanti.